Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Zulfa dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang sejarah perkembangan usul fikih dan fikih. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan usul fikih dan fikih. Pembahasan ilmu fikih berkisar tentang perbuatan mukallaf dari sisi konsekuensi hukumnya secara syar'i. Contohnya jual beli, sholat, dan seterusnya. Sedangkan pembahasan usul fikih berkisar tentang dalil syar'i global dan apa yang diambil darinya hukum-hukum global seperti qiyas, am, mutlak, dan seterusnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih. Pengertian usul fikih. Usul fikih terdiri atas dua kata, yaitu bentuk jamak atau plural. Maka usul fikih adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih ada 3, yaitu masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang kedua, masa abad pertengahan atau Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, masa modern dan kontemporer. Yang pertama, saya akan menjelaskan masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Masa Nabi. Ilmu usul fikih belum menjadi cabang ilmu tersendiri. Tidak ada permasalahan dan penetapan hukum. Yang Nabi mengizinkan ijtihad, yaitu dialog dengan Mu'adzin bin Jabal, Amr bin As. Yang kedua, masa sahabat. Para sahabat menyebar ke berbagai daerah yang berbeda. Akibat dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan kasus, secara bertahap usul fikih mulai muncul. Contoh, Umar bin Khattab. Yang ketiga, masa tabi'in. Permasalahan hukum semakin kompleks. Para ulama menggunakan ijtihad untuk permasalahan baru. Selanjutnya muncul 3 kelompok utama pada masa tabi'in. Yang pertama, Madrasah Al-Iraq, menggunakan ra'yu atau qiyas. Yang kedua, Madrasah Al-Kufah sebagai sumber hukum. Yang ketiga, Madrasah Al-Madinah, hadis sebagai sumber hukum. Selanjutnya, masa abad pertengahan. Muncul 4 imam mazhab. Yang pertama, Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah. Yang kedua, Malik bin Anas atau Imam Malik. Yang ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, yang kedua, bangsa Arab mulai banyak berinteraksi dengan bangsa lain. Struktur bahasa Arab terpengaruh dengan struktur bahasa lain untuk memahami nas. Disusun kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan kebahasaan, yaitu kaidah lughawiyah. Yang ketiga, abad 2 Hijriah. Dari kaidah lughawiyah terbentuk ilmu usul fikih. Selanjutnya, masa modern dan kontemporer. Imam Abu Ishaq Al-Shatibi abad 8 Hijriah menulis buku Al-Muwafaqat fi Al-Usul Al-Syariah. Yang berbeda dalam kitab ini adalah maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syara dalam menetapkan hukum. Setiap permasalahan dan kaidah kebahasaan yang ia kemukakan selalu dihubungkan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Yang kedua, kitab Al-Muwafaqat ini dianggap sebagai buku yang paling komprehensif dan akomodatif untuk zaman sekarang. Selanjutnya, kitab-kitab usul fikih. Yang pertama ada Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Yang kedua, Al-Mustafa karya Al-Ghazali. Yang ketiga, Al-Ahkam karya Al-Amidi. Yang keempat, Al-Minhaj karya Al-Baidawi. Yang kelima, Al-Muwafaqat karya Al-Shatibi. Yang keenam, Usulul Fikih karya Qudari Beg. Yang ketujuh, Tahsil Usul ila Ilmi Al-Usul karya Al-Syaukani. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan fikih. Pengertian fikih.
Secara bahasa, fikih berasal dari kata faqaha yang berarti memahami dan mengerti. Secara istilah, menurut Habib As-Siddiqi, fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amal atau praktis yang penetapannya dinyatakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci atau at-tafsili dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat periode perkembangan fikih. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode sahabat. Yang ketiga, periode keemasan. Dan yang keempat, periode kemunduran. Dan yang terakhir, periode kebangkitan. Yang pertama, saya akan menjelaskan periode Nabi Muhammad SAW. Makkah 13 tahun. Madinah mulai Nabi hijrah 622 Masehi sampai wafatnya Nabi. Yang terdapat ayat-ayat hukum berangsur-angsur mulai turun. Fikih bersifat praktis dan realistis. Muhammad sebagai faqih dan mujtahid. Sumber hukum langsung dari Al-Quran dijelaskan dengan sunnahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan periode sahabat. Itu 11 Hijriah sampai 101 Hijriah. Yang pertama, wilayah Islam semakin luas, yang terdapat materi-materi dan teori hukum belum tersebar luas di kalangan masyarakat muslim yang semakin menyebar. Yang kedua, permasalahan hukum semakin kompleks, yaitu tidak ditemukannya jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah, namun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat itu. Nah, yang ketiga, tidak semua sahabat mempunyai pemahaman yang sama terhadap makna ayat-ayat hukum maupun sunnah Nabi. Sumber hukum pada masa ini Al-Quran, sunnah Nabi, ijtihad, dan ijtihad para sahabat. Yaitu muncul dua aliran besar, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan periode keemasan, yaitu periode pembukuan fikih, atau pertengahan abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah, selama 250 tahun lamanya. Faktor-faktor penentu pesatnya perkembangan ilmu fikih yaitu yang pertama, perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu fikih dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan diskusi ilmiah di kalangan ulama. Yang ketiga, modifikasi referen utama, yaitu ada Al-Quran atau masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, hadis atau dimulai masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, tafsir dan ilmu tafsir, Ibnu Abbas 68 Hijriah, Mujtahid 14 Hijriah. Sumber-sumber tasyri' pada masa ini Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Selanjutnya, periode kemunduran atau periode taklid. Faktor-faktor penyebab kemunduran yaitu konflik politik. Yang kedua, konflik RAS dan fanatik golongan. Yang ketiga, merosotnya semangat kaum mujtahid. Yang keempat, tidak ada peraturan tentang fatwa dari pemerintah, akibatnya satu kejadian bisa menghasilkan banyak fatwa. Terjadi reaksi pada para ulama abad ke-4 Hijriah yang menutup pintu ijtihad. Hanya boleh memilih mazhab yang dianutnya saja, sehingga ulama yang berani berijtihad dianggap sesat. Selanjutnya, periode kebangkitan. Pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi, Ibnu Taimiyah mulai menyerukan gerakan tajdid, menggerakkan umatnya agar keluar dari kungkungan mazhab dan memperbarui sistem berpikir yang kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, gerakan tajdid Ibnu Taimiyah menginspirasi para pemikir gerakan pembaharuan seperti Muhammad bin Abdul Wahhab pada 1703 sampai 1787 Masehi di Saudi Arabia. Yang kedua, Muhammad Al-Sanusi pada 1701 sampai 1897 di Libya dan Maroko. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani
pada 1839 sampai 1897 Masehi di Mesir. Yang keempat, Muhammad Abduh pada 1849 sampai 1906 Masehi di Mesir. Yang kelima, Muhammad Rashid Ridha pada 1865 sampai 1935 Masehi di Mesir. Yang disusun kitab majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada abad 13 1293 Hijriah atau abad 1920. Kitab Undang-Undang Pemerintahan Turki Utsmani tentang hukum perdata atau fikih muamalah yang disusun tidak hanya berdasarkan mazhab Hanafi saja, tetapi juga diambil dari beberapa mazhab yang lain. Selanjutnya, tahun 1917 diresmikan Undang-Undang Hukum Keluarga menggunakan prinsip talfiq dan tahayyur atau menggabungkan beberapa pendapat, kemudian dirumuskan satu hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan kondisi. Undang-undang tersebut disebut The Ottoman Law of Family Rights. Selanjutnya, tahun 1920, pemerintahan Mesir mengeluarkan undang-undang tentang hukum keluarga yang tidak hanya mengacu pada mazhab Hanafi, tetapi juga mengambil dari mazhab 4 yang lain. Selanjutnya, tahun 1929, Masehi di Mesir mengadakan pembatalan terhadap undang-undang hukum keluarga terdahulu, diperbaharui dengan mengacu tidak terbatas kepada mazhab 4, tetapi juga pendapat lain yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah. Nama saya Sabrina Zulfa dari kelas 10 agama. Di sini saya akan menjelaskan materi rasa. Tentang sejarah perkembangan autonomi dan yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan usul fikih dan pembahasan ilmu fikih dan